kepada negara-negara putih. Hormat, dipimpin oleh pembina upacara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan serta jasa-jasa para muassis atau pendiri ini Madrasah As-Salam, maka kita mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas upacara. Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah As-Salam, dan yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA IT As-Salam, dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha di semua tingkatan di Madrasah As-Salam ini, dan juga yang Bapak banggakan semua siswa-siswi mulai MI, MTS sampai SMA di Madrasah As-Salam ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, nikmatnya,
sehingga kita diberikannya panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan upacara di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru serta siswa-siswi rahimakumullah, pada kesempatan amanat pembina pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan dua macam. Ini berkaitan dengan tahfiz Al-Quran. Karena kebetulan Bapak ini alhamdulillah dipercaya mengajar tahfiz Al-Quran di SMA IT As-Salam. Satu keberuntungan untuk kalian bersekolah di As-Salam ini. Kenapa? Karena di sekolah kita ini setiap paginya kalian sudah mengetahui ada program yang namanya tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu satu kebanggaan untuk diri kalian, karena kalian itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang melestarikan kemurnian Al-Quran lewat hafalan. Jadi luar biasa. Nah, untuk tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, tentunya kalian ingin bagaimana menghafal itu agar mudah, cepat hafal, dan hafalan yang kalian hafal melekat, bahasa kitanya berikit di dalam hati kalian. Tentunya kalian ingin seperti itu, menghafalnya mudah, dan ketika hafal, hafalan kalian itu melekat di dalam hati dan pikiran kalian. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah meninggalkan pekerjaan yang menimbulkan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Jikalau kalian ingin menghafal Al-Quran mudah, dan hafalan yang sudah kalian hafal itu melekat di dalam diri kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan dosa, baik itu dosa kecil, apakah lagi dosa besar. Ingatakan itu naklah, jangan sekali-kali mengerjakan dosa maksiat, karena itu menjadi penghalang bagi kalian sebagai para penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, jikalau kalian ingin hafalan kalian itu melekat di dalam diri kalian, harus rajin-rajinlah yang namanya murojaah. Apa murojaah artinya, nak? Murojaah apa artinya? Murojaah itu artinya mengulang hafalan kalian. Jikalau kalian ingin hafalan yang kalian hafal itu melekat, kalau bahasa tahfiz Al-Quran, hafalan kalian itu mumtaz atau mutqin, maka rajin-rajinlah murojaah, rajin-rajinlah mengulang hafalannya. Jangan malas di sekolah ataupun di rumah yang sudah ada mempunyai hafalan Al-Quran, diulangi di sekolah maupun di rumah. Karena kenapa? Penyakit orang penghafal Al-Quran itu satu, penyakitnya penyakit K. Apa penyakit K? Penyakit koler. Orang yang sudah menghafal itu biasanya terkena penyakit K, penyakit koler. Sudah menghafal, kada diulangi lagi, koler mengulangi lagi, menambah hafalan lagi, terus. Akhirnya hafalan yang pertama kali dihafal karena kada diulangi lagi, akhirnya hilang. Maka dari itu pesan Bapak, kuatkanlah murojaahnya di sekolah atau di rumah. Buatlah jadwal untuk
mengulang hafalan untuk kalian. Kemudian yang kedua yang ingin Bapak sampaikan tentang adab. Pentingnya melaksanakan adab. Apalagi kalian sebagai para penghafal Al-Quran harus benar-benar mempunyai adab atau akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi seseorang, walaupun seseorang itu pintar, walaupun seseorang itu cerdas, kalau dia tidak mempunyai adab, ilmunya itu sia-sia. Kalau kata orang Malaysia nih, ilmunya tak berguna. Kalau kata orang Malaysia, kada ada gunanya ilmunya. Kenapa? Karena ini kada mempunyai adab. Jadi diingatkanlah, pertama tadi yang Bapak sampaikan apa? Kalian sebagai penghafal Al-Quran, janganlah mengerjakan pekerjaan yang menyebabkan dosa. Yang kedua, rajin-rajinlah kalian mengulang hafalan. Yang ketiga, tingkatkanlah adab, karena di dalam hati kalian bersemayam kitabullah. Walaupun belum 30 juz, tapi di dalam hati kalian sudah bersemayam 1 juz, 2 juz, bahkan sudah ada yang hafal sampai 5 juz, itu sudah luar biasa. Maka disesuaikanlah adabnya. Bagaimana adab penghafal Al-Quran, bagaimana akhlak penghafal Al-Quran, disesuaikan dengan dirinya masing-masing. Mungkin Bapak tidak perlu menerangkan di sini apa-apa adab. Mungkin sudah sering Dewan Guru, Bapak Ibu Guru sudah sering menjelaskan apa itu adab-adab di kelasnya masing-masing. Nah, jadi itulah kira-kira yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak mohon maaf jikalau ada perkataan Bapak yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.